satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis oleh Pak Menteri Kesehatan. Sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 tiba di tanah air pada Minggu 6 Desember 2020 malam. Vaksin buatan Sinovac tersebut dibawa dari Beijing dengan menggunakan pesawat charter maskapai Garuda Indonesia. Pesawat jenis Boeing 777-300ER dengan nomor registrasi PKGIC tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Enviro Tenner dibawa ke Verhost Garuda untuk dilakukan pengisian ulang daya. Setelah itu, vaksin kemudian akan langsung dibawa ke Bio Farma di Kota Bandung. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang tiba pada Minggu malam tersebut merupakan vaksin siap suntik. Jokowi mengatakan akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021. Selain itu, pada Januari 2021 juga akan tiba 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin COVID-19. Sebanyak 45 juta dosis itu akan tiba dalam 2 gelombang. Gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis dan gelombang kedua sebanyak 30 juta dosis. Adapun Indonesia telah bekerja sama dengan Sinovac untuk melakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat. Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan uji klinis yang berlangsung di Bandung berjalan dengan baik. Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin komitmen pengadaan vaksin dengan perusahaan biofarmasi lainnya, yakni Sinopharm yang bekerja sama dengan G42 di Uni Emirat Arab, CanSino dan AstraZeneca. Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukur atas kedatangan vaksin COVID-19 buatan Sinovac tersebut. Presiden Jokowi juga meminta protokol kesehatan tetap dijalankan secara disiplin meskipun vaksin COVID-19 telah tiba di Indonesia. Menurutnya, proses vaksinasi akan memakan waktu yang lama, sebab vaksin tersebut harus diperiksa keamanannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jika nantinya dinyatakan aman, BPOM akan mengeluarkan izin edar darurat dan barulah vaksin tersebut siap disuntikan ke masyarakat. Jokowi mengatakan butuh waktu sekitar 3 hingga 4 pekan bagi BPOM untuk mengkaji dan mengeluarkan izin edar darurat vaksin tersebut. Berikutnya, pemerintah juga terus menyiapkan sistem distribusi vaksin ke seluruh daerah secara aman sehingga vaksin tetap bisa digunakan meski harus melalui perjalanan yang jauh. Menurut Jokowi, sistem distribusi vaksin sangat penting sebab jika vaksin tak disimpan dengan baik, maka tak akan bisa disuntikan ke masyarakat. Lalu siapa yang akan divaksinasi lebih dahulu? Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap sesuai aturan yang ada. Tahap awal vaksinasi akan dilakukan terhadap tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Hal itu dikarenakan vaksin yang diterima oleh Indonesia masuk secara bertahap. Kota Depok disebut-sebut daerah pertama di Indonesia penerima vaksin Sinovac. Hal itu sempat dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menyampaikan hal tersebut sebatas usulannya. Ia mengatakan alasan menjadikan Kota Depok sebagai lokasi pertama pemberian vaksin tersebut karena Depok merupakan kota pertama di Indonesia yang terpapar COVID-19. Selain itu, Kota Depok penyumbang terbesar kasus harian COVID-19 di Jawa Barat dan juga Bodebek. Pejabat sementara Wali Kota Depok, Dedi Supandi pun menguatkan pernyataan Kang Emil bahwa Kota Depok menjadi kota pertama khususnya di wilayah Jawa Barat yang akan divaksin lebih dulu ketimbang wilayah lainnya. Dedi mengatakan pemberian vaksin akan melalui beberapa tahap atau tidak bisa dilakukan secara langsung kepada seluruh warga Kota Depok. Nantinya, pemberian vaksin lebih dulu diberikan kepada kelompok-kelompok rentan, seperti tenaga kesehatan, TNI Polri, dan juga kemungkinan akan diberikan kepada wartawan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penyediaan vaksin COVID-19 ada yang secara gratis dan berbayar. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers kedatangan vaksin COVID-19 yang disiarkan secara langsung oleh kanal YouTube Kemkominfo TV Senin 7 Desember 2020.
Airlangga menyebut skema penyediaan vaksin COVID-19 ini telah dijelaskan dalam sejumlah aturan seperti Perpres RI nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KCPEN ini juga menjelaskan vaksin COVID-19 sebanyak 1,2 juta dosis yang telah tiba di Indonesia akan melewati tahap evaluasi. Di antaranya untuk menjaga mutu, efektivitas, dan kehalalan oleh BPOM dan juga MUI. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan pemerintah dan warga dunia untuk tidak mengurangi kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 meskipun sekarang program vaksinasi sudah dekat. WHO meminta semua pihak untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19. WHO mengingatkan ketika dunia lengah maka sistem perawatan di negara manapun akan goyah akibat pandemi COVID-19. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi persnya mengingatkan semua masyarakat dunia bahwa masih panjang jalan yang harus dilalui untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dia menegaskan keputusan yang dibuat pemerintah suatu negara akan menentukan jalannya dalam jangka pendek dan kapan pandemi pada akhirnya akan berakhir. Pakar kedaruratan WHO, Mike Ryan, juga memperingatkan masyarakat dunia untuk tidak cepat berpuas diri setelah peluncuran vaksin atau vaksin ditemukan. Ryan mengatakan meskipun mereka adalah bagian utama dari pertempuran melawan COVID-19, vaksin tidak akan sendirinya akan mengakhiri pandemi. Ryan mengatakan beberapa negara harus tetap mempertahankan langkah-langkah pengendalian yang sangat ketat untuk beberapa waktu ke depan atau mereka akan melihat risiko ledakan jumlah kasus pandemi. Setelah sekian lama dinanti, vaksin COVID-19 akhirnya tiba di tanah air, memunculkan harapan baru agar pandemi corona segera berakhir. Meski begitu, WHO telah mengeluarkan peringatan, meminta masyarakat untuk tetap terapkan protokol kesehatan. Warga tak boleh lengah dan berpuas diri, sebab virus corona belum musnah dari negeri ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!